panggilan puasa adalah iman, panggilan taraweh adalah iman, panggilan tadarus adalah iman. Iman panggilannya, puasa jelas ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang enggak beriman enggak hai. Artinya yang dipanggil puasa iman. Kalau puasa udah karena iman, insya Allah lapar-lapar, haus-haus sedikit kita jalanin, pegel-pegel dikit jalanin taraweh, capek-capek sedikit jalanin tadarus. Semua panggilan iman. Kenapa? Karena orang puasa ada syarat rukunnya, ada syarat wajib puasa. Panggilan bukan karena iman, udah ribet udah. Apalagi puasa karena kepaksa, takut sama bini. Ada orang kampung saya puasa takut sama bini, boleh diajak sahur, sahur bang, malu anak no kagak sahur puasa, buruan makan, boleh bu, itu udah jam 3 sore udah mulai kelihatan tuh matanya yang tadi hitam putih udah putih semua, udah mulai oleng godaan ya kan, jalan udah sempoyongan, muka udah putih semua pucat, jalan ke dapur ngiat sunleg mirip sirup marjan, udah kebayang sama sirup marjan itu, padahal sunleg. Ada kecoa di pinggiran pintu Jakarta Korma, udah kacau, udah oleng, udah mulainya kan ya kan, ada karet gelang dikata mie rebus sama dia. Kadang-kadang kita kan aneh, berangkat ziarah kemana aja nyampe nyewa bus, kita ngutang-ngutang kita lakonin, bener bu. Keramat anu motong kambing sampai 5, emak masih hidup boro-boro dipotongin kambing, ayam yang udah telok biar kapuran boro-boro kita potongin. Bukan berarti saya nggak doyan ziarah, saya juga doyan ziarah, kemana aja saya ziarah. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, Allahumma arhamna bil Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, langit ketujuh menjadi saksi betapa Allah cinta kepada hambanya. Perjalanan yang maha suci tentunya beroleh-olehkan sholat dengan dialog indah Allah bersama hambanya. Malam hari ini semuanya akan dikupas dengan tajam oleh guru kita, setajam melet. Iya Pak Kiai, kalau yang di TV silet ini mah melet di panggung. Baik, udah siap ngaji Bu? Jangan pulang janji. Saya doain yang pulang ketemu Tilana. Ayo mampus lu dari pulang. Ayo. Baik, langsung aja akan disampaikan oleh guru kita tercinta akhina kiram Abina Ki Haji Nur Fadila, atau yang lebih dikenal dengan Ustaz Tilek. Kepada Abi disilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Qala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina bana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Para ibu bapak hadirin jamaah, sama-sama kita memanjatkan
tawasul semoga hujannya bisa digeser dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مفتاحم يا رب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرته خصوصا كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bu, lanjut ya. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah yang sama kita muliakan, terkhusus bil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan banyak ilmu buat kita, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Ahmad Son Haji. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran membimbing kita, dan ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Tony Kurniawan SH MHMM. Yang sama kita hormati RT Sulaiman Haji Ahmad Syahroni, Bapak Haji Syarifuddin, Bapak Haji Suaman, Bapak Haji Emus, Bapak Haji Abdullah, Bapak Haji Sudarmo SIP, Bapak Haji Uding, Bapak Haji Miran Milung, dan juga hadir Bapak Dewan, Bapak Haji Kris Indra Wijaya, dan juga terkhusus Sahibul Wilayah Bapak Haji Pandu Triwijaya SH selaku Kepala Desa Salembaran Jati, dan para tokoh, Bapak Camat juga hadir, Camat Kosambi, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan para guru yang lainnya, Kiai Marzuki, Kori kita, dan guru-guru, para orang tua yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang ditulisin. Dan juga MC kita yang sangat fenomenal, yang sudah terkenal dan tercemar dari dunia sampai akhirat, yaitu Bang Ucok Oplet,
para orang tua, para ibu, bapak hadirin, teman-teman ormas, ada teman-teman dari Banser, dan juga bapak ibu semuanya yang malam ini kumpul, kita hadir, kita senantiasa dapat barokah. Kumpul kita malam ini dalam rangka Tablik Akbar Jilid 6, memperingati Isra Mi'raj dan haul sesepuh warga KP titik Rawalumpang, tanda kutip, jadikan Isra Mi'raj sebagai titik hijrah kita menjadi insan bertakwa dan istiqomah dalam ibadah. Gerakan Remaja Selembaran Jati 25 Januari 2026 garis doyong 06 Sya'ban 1447 Hijriah. No baca non diri dah. Mudah-mudahan kumpul kita semua hadir sehat afiah. Waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan, setuju? Mantul. Banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita, guru saya, Ayahanda Kiai Haji Ahmad Son Haji. Hujan turun lagi. Saya yakin yang beliau sampaikan tadi manfaatnya banyak untuk kita semua. Amin. Amin apa teh? Ya Allah, amin pakai disuruh. Saya makmuman saja sama beliau bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Ada anak muda dia tengah malam lancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi. Ibu berantem sama laki tengah malam, gembol pakaian kabur dari rumah, berarti ibu lagi. Tetangga nanya, mau kemana po? Gue mau Isra. Jadi Isra artinya jalan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa bisa begitu? Karena Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa ngalangin. Isra Mi'raj hanya bisa diukur pakai nilai iman, nggak bisa diukur pakai otak. Ya bu, ya bu, apaan? Tuh kan kita ngomong jakongko. Isra Mi'raj hanya bisa diukur pakai nilai iman, nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa? Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Kalau ukuran otak nggak nyambung bang, nggak nyambung, nggak. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Nih kalau jalan normal, ukuran normal nih bu, naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VIP, udah paling keren. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam tuh. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah. Sebelum subuh Rasulullah sudah duduk lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung. Ukuran otak nggak nyambung. Nggak nyambung. Kalau otak saya kagak. Bu, nih kita main otak-otakan nih. Nih kita main otak-otakan nih. Nih tuh ada bocah tuh. Tuh banyak di depan. Nah, nih. Nah, rombongan pasukan Bodrek sini. Bu, itu bocah ada emak ada bapaknya enggak? Ada enggak? Ada. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, Allah mau jadi tuh Nabi Adam, ya kan? Nah ini tambah gede aja. Guru kita Kiai Haji Ahmad Son Haji udah nggak kuat nahanin, udah jatuhin aja gitu kan. Berat ini ya, kemalaman naiknya. Iya, kamera bayi-bayian bang, bayi basah. Ini salon mundur dulu dah, nyemprot.
Iya, basah. Ibu, iklan dulu dah. Mak. Yuk, nyewa pawang hujan kudunya emang musim hujan begini Bang Lurah. Iya, ini ceramah juga jadi pawang juga guru kita ya. Udah apa lewat dulu kek. Iya, tanggung ini nggak enak udah nerima DP. Nih ngapain Bang? Oh ya lampu, iya bebek Bang nyetrum. Ya hati-hati, ini dulu saya tarikin, bantuin nih kemarin tuh ya, basah cek Bang Ucok ya, dikit ini kemarin kontrolnya ya tuh bebek. Nyetrum, kirain siapa rambutnya merah begitu. Iya, oh abang soundman. Iya Bu, lanjut ya, kuat sampai subuh. Saya tanya kuat enggak? Enggak. Saya mah kalau udah di atas begini tergantung yang di bawah. Kalau di bawah suruh terus saya terus. Atas panggung ini najong pikirannya. Bu, jadi Isra Mi'raj ini ukurannya bukan ukuran otak, ukurannya iman. Ukuran otak nggak nyambung Bu, nggak nyambung. Nih ukuran otak nih. Nabi Isa bapaknya nggak ada tapi emaknya ada, Allah mau jadi tuh Nabi Isa, ya kan. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Ibu, Allah yang mau bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di Rawalumpang, bukan di sono, di luar negeri. Luarnya lagi dah. Isra Mi'raj ukurannya iman. Maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj Bu, bengong duduk di depan Masjidil Haram. Beliau rada galau, beliau sedikit bete. Kenapa? Dipikirin sama Rasulullah, kalau gua ceritain ke umat takut nggak percaya, kalau saya ceritain ke sahabat takut nggak terima. Lagi rada galau begitu, Nabi didatengin Bu Bang sama rombongan Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Nyamperin Nabi, ditanya sama rombongan Abu Jahal, Muhammad dari mana ente? Saya habis Isra Mi'rajkan oleh Tuhan saya Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tembus 7 lapis langit, ketemu Tuhan saya Allah, dapat perintah sholat. Nah sekarang ente udah duduk lagi di sini. Iya, ente jangan ngigo Muhammad, ente ngimpi, ente PA, nggak mungkin bisa ente tembus 7 lapis langit. Sekarang berdiri. Rasulullah suruh berdiri Nabi. Angkat kakimu sebelah, diangkat sama Rasulullah. Bisa kau berdiri? Alhamdulillah bisa. Angkat lagi sebelah, ya jatuh dong saya. Nah begitu aja ente jatuh, bagaimana tembus 7 lapis langit? Bohong udah, jangan didengerin, Muhammad udah PA. Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab langsung datang, dia provokasi sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Nyampe ke sana dia, Abu Bakar ada apa? No, temen lo Muhammad udah PA. Kenapa dia dikatakan begitu? Lu dengerin, kata dia habis dijalanin sama Tuhannya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ketemu Tuhannya tembus 7 lapis langit, dapat perintah sholat. Siapa yang bilang? No, temen lo Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin semua. Kalau memang Rasulullah yang bilang begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, wah bacok batang leher lu. Galak tegas. Kelebihan Bu. Maka Sayyidina Abu Bakar Bang dapat julukan namanya As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Jadi As-Siddiq itu lakob, julukan, poyokan. Ini kadang-kadang Bilal terawih di kampung masih banyak yang salah. Kalau lagi terawih, Al-Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Dikira banyak kali Siddiq.
Masya Allah, inilah perintah sholat. Keimanan yang ditanamkan. Pertama, Isra Mi'raj mengajarkan kita iman biar mantap, akidah biar mantap. Kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa halangin. Maka selesai Isra Mi'raj, di situ kelihatan mana emas, mana beling, mana loyang. Yang beriman makin mantap, yang setengah-setengah nggak jadi beriman, yang kafir mungkinan kafir. Bu, iman mantepin. Bang, iman kuatin. Iman. Ini kalau ceramah lapar emang begini. Belum kena nasi tadi, baru kena kopi pahit doang. Bu, jadi iman harus mantap. Kenapa? Seluruh ibadah yang kita jalanin karena panggilan iman. Godaan iman, tantangan iman yang bikin males ibadah udah banyak teh, po. Ya Allah, empok udah rapi malam Jumat mau yasinan, keluar rumah gerimis. Tuh ujian iman. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar rumah. Ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget itu omongan. Ujian iman, tantangan iman berat yang bikin malas kita ibadah banyak. Apalagi buat bapak-bapak, iman mesti diuji. Kapan ujian buat bapak-bapak? Ntar kalau dengar dari masjid, as-salatu khairum minan naum, diuji bapak-bapak. Apa ujiannya? Angin kencang, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya deble. Ujian buat bapak-bapak. Kalau iman mantap, lempar selimut, ambil sajadah, berangkat ke masjid. Alhamdulillah. Maka kita diajarkan dalam Isra Mi'raj, ditanamkan kekuatan iman. Godaan iman, tantangan ada aja. Yang disebut godaan udah masuk, tantangan kita mau ibadah masuk ke rumah. Anak megang HP, emak megang HP, bapaknya megang HP. Bangun tidur yang dicari, mau tidur masih megangin. Berantem gara-gara laki bini ribut gara-gara. Ya Allah, tantangan berat iman. Makanya iman biar mantap, ntar kedengeran di masjid jami di sini sekitar kampung kita, kampung Rawa Lumpang, kedengeran 3:30. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Di kampung saya kalau 3:30 udah marbot, udah baca gituan tarhimnya. Sama di sini. Bangun tapi lah kok tawa. Kalau belum bangun juga itu marbot, cara banguninnya ganti biar supaya cepet bangun semua. Nih saya ajarin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, sholat subuh. Saya yakin laki kita cepet bangun. Kaget, siapa yang mati? Lo. Bininya ngomong, lu bang yang mati kagak bangun-bangun. Makanya subuh suami kita bangunin ya, Bu. Subuh suami kita bangunin. Subuh suami kita bangunin. Janji ya, subuh suami kita bangunin. Oke? Apanya yang dibangunin? Orangnya.
Pelajaran yang kita ambil dari Isra Mi'raj adalah pertama tentang keimanan. Iman biar mantep. Kenapa? Karena iman intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati. Karena semua panggilan ibadah dasarnya keimanan. Termasuk sebentar lagi Ramadan, panggilan puasa adalah iman, panggilan taraweh adalah iman, panggilan tadarus adalah iman. Iman panggilannya, puasa jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang enggak beriman enggak hai. Artinya yang dipanggil puasa iman. Kalau puasa udah karena iman, insya Allah lapar-lapar, haus-haus sedikit kita jalanin, pegel-pegel dikit jalanin taraweh, capek-capek sedikit jalanin tadarus. Semua panggilan iman. Kenapa? Karena orang puasa ada syarat rukunnya, ada syarat wajib puasanya. Bu, apa syaratnya? Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang nggak puasa nanti itu orang kurang syarat. Pak Ustadz, dia kan orang Islam itu, kok nggak puasa? Ya barangkali belum balik. Biarin orang belum balik. Pak Ustadz, anak udah 3 masih belum balik aja. Ya barangkali nggak mampu, dia lagi sakit kali, makanya nggak puasa. Biarin orang nggak mampu puasa lagi sakit, nggak apa-apa. Wah sehat Ustadz, saya lihat badannya gemuk keker. Berarti gila, akalnya nggak ada. Makanya puasa kalau udah panggilan iman ibu, insya Allah aman, lancar sampai maghrib. Kalau puasa udah karena panggilan bukan karena iman, udah ribet udah. Apalagi puasa karena kepaksa, takut sama bini. Ada orang kampung saya puasa takut sama bini, boleh diajak sahur, sahur bang, malu anak no kagak sahur, puasa buruan makan. Boleh bu, itu udah jam 3 sore udah mulai kelihatan tuh matanya yang tadi hitam putih udah putih semua. Udah mulai oleng godaan ya kan, jalan udah sempoyongan, muka udah putih semua, pucat. Jalan ke dapur ngiat sunleg mirip sirup marjan, udah kebayang sama sirup marjan itu, padahal sunleg. Ada kecoa di pinggiran pintu Jakarta Korma, udah kacau, udah oleng, udah mulainya kan ya kan, ada karet gelang dikata mie rebus sama dia. Ya Allah, iman diuji, tantangan diuji. Ini termasuk kita melaksanakan ibadah sholat melalui Isra Mi'raj, diuji keimanan kita. Makanya kita diajarin supaya iman mantep, akidah mantep. Ayo sama-sama selesai Isra Mi'raj. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Amin, amin. Masjid ramai sholat jamaah. Saya tahu di sini masjid, kalau sholat jamaah udah udah penuh, udah banyak jamaahnya. Saya sering lewat sini, makanya besok saya udah janjian tadi sama ketua panitia, mau nyari spot mancing ikan kakap di sini ntar. Iya, baramundi katanya banyak ditambak-tambak. Makanya saya tahu, saya sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke masjid, udah masih dikunci. Bu, iya, ini kadang-kadang subuh kesiangan mulu. 5:30 baru dibangunin lakinya, bangun bang, daripada ke masjid ketinggalan jamaah, di rumah aja bang, abang jadi imam, saya bilang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek, nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh kan, karena udah 5:30 lakinya, ayo cepetan neng, wudu buruan, udah 5:30 sholat susufu vakum, lempengin barisannya neng. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang. Orang udah 5:30 lakinya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30, Fatihahnya cepet, aminnya cepet kan. Habis baca Fatihah, suaminya baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya dalam hati ngomong, buset, udah siang Yasin. Suaminya ingat waktu ngaji sama Kiai Haji Ahmad Son Haji, kalau dalam sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang, sah hukumnya, dipraktekin.
Yasin. Allahu Akbar. Bininya ngomong, gua kira dibaca semua. Sembayang jangan ngobrol aja. Maka sholat artinya doa, doa artinya minta, minta kudu banyak minta. Kalau rajin minta dikasih. Fikih mengajarkan as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Orang yang rajin minta dikasih. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih ngajarin wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat menurut syara ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet, minta kagak ngomong ribet bang. Coba dah bayangin minta kagak ngomong. Anak kita minta beliin motor, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek bapaknya. Bapak, bingung itu bapaknya, motor apa sepeda, apa ngajakin ngetrek nih bocah. Mintanya nggak ngomong tuh, makanya minta kudu ngomong. Ibu minta beliin cincin sama suami, nggak ngomong lagi, nyolek doang. Bang, lakinya ngomong, ntar malam aja peneng tuh. Beda persepsinya, mintanya kagak ngomong. Maka pada ucapan ada gerakan. Dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Diatur tata caranya melalui ilmu fikih, diajarin sama guru-guru kita di majelis taklim. Sedekap yang bagus fikih mengajarkan wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Perempuan, ibu kalau sholat berdiri itu kakinya kudu rapet. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal, nggak perlu lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh dirapetin? Kegencet. Bener ya, empok ngerasain sih ya. Kan ada sesuatu yang ganjel ya kan, kesian lato-latonya ya. Tuh perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang lebar lah. Kalau ada angin dari bawah masuk kamu kena seriwing-seriwing, masuk ke perapatan-perapatan kan. Tuh diajarin semua di fikih. Ini sekarang orang ogah mau ngaji, kumpul di pengajian begitu, ngaji sama kiai nggak mau, buka kitab nggak mau. Apa dia pikir udah ada Google, ngapain ngaji sama kiai? Udah ada Google juga, gampang nanya. Makanya agama dikaitin dengan akalnya. Yang nyambung dengan akal diikutin, yang nggak nyambung nggak diikutin. Sekarang banyak begitu bang, pasukan tuh netizen plus 62 nanyanya sok kritis, belagu banget. Ustadz, saya lagi sholat terus kentut, apakah batal sholat saya tadi? Udah batal panjul, lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz, saya kalau udah batal nih terus harus sholat lagi nih, terus lagi sholat mau sholat lagi, wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu lah, udah batal. Oh, terus lagi wudhu saya basuh muka nggak? Tadi lah basuh. Nanyanya banyak itu teh, enak kita ditanya sama dia. Itu dia inti pertanyaan saya sama Ustadz, tolong dijawab. Nggak masuk akal Pak Ustadz, masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Nih banyak yang nanya nih, bocah-bocah rada kepo. Saya nggak jawab ya begitu, saya diem aja sama dia. Lah saya tanya lagi, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Lu jawab sekarang, ayo. Lu muka saya tadi malu nih, makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Nih kebanyakan nanya mulu, kayak Bani Israel jadinya. Makanya ngaji kita kudu tahu sama guru kita biar paham. Kumpul di pengajian ada lagi yang lebih ekstrim nanyanya, Pak Ustadz, saya mau kritisi. Kenapa kita sholat itu lagi tasyahud pakai telunjuk bukan pakai jempol? Ada yang nanya begitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Kan kalau pakai jempol mantep Ustaz. Mantap. Nih, ayo bocah banyak yang PA sekarang udah. Iya. Kenapa kita nggak pakai telunjuk, nggak pakai jempol dalam tasyahud, disuruhnya pakai telunjuk? Karena ini telunjuk dibuka di dalam kitab. Telunjuk ini ada urat yang langsung masuk ke dalam hati.
Maka kalau kita cium tangan sama guru, sama orang tua, lempengan ini kudu kecium nih, tuh nih urat ini kecium, didoain tuh, nyetrum dari hati guru sama orang tua kita, didoain kita biar berkah. Nih bocah sekarang cium tangan salah, dia tempelin di jidatnya. Tangan emaknya dia taruh di pipi, bukan dicium. Bagaimana mau berkah? Kenapa? Telunjuk ada urat yang ke hati. Maka selesai baca doa tasyahud, tuh terakhir innaka hamidum majid, tambahin doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Diajarkan sama guru-guru kita, telunjuk ada uratnya ke hati, nyambungnya. Kalau jempol ada urat yang langsung masuk ke kemaluan. Nih jurusannya kemaluan. Makanya orang tua dulu lebih paham. Bocah asal jempolnya gede, kata ngkong saya gitu. Gue lihat tong jempol lu, wah jempol lu gede tuh, berarti punya lu gede. Gitu kata orang tua. Bener ternyata, masya Allah. Makanya pentingnya kita ngaji begitu, teh ngaji bang, ngaji nungguin tua-tuaan. Ngaji bang, ntar nungguin tua-tuaan sih. Ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas, udah resep, udah kepengenan ada, kemampuan kagak. Mata kurang awas, kuping rada kurang denger. Guru ngajarin innahu kana tawwaba, baca nek innahu kawat tembaga. Nah itu ini bocah resek, kagak nenek kagak ngerti, udah ribet udah. Mumpung masih sehat, ada kesempatan, ayo kita ngaji, kumpul, luangin waktu, jangan nyari waktu luang. Pak Ustadz, saya pengen buat ngaji, cuman repot banget Tad. Ngomongin repot, siapa juga repot. Emang dia doang soal repot, ya kan? Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Ngaji gak ada batas waktunya bu, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Macam-macam sama Amil. Yang tukang mandiin orang mati di kampung saya namanya Amil. Sama. Iya, baik-baik. Siapapun yang dipegang Amil mati. Macam-macam. Ini Amil, orang-orang pilihan bang. Hati-hati, firasatnya bagus dia. Tahu ada yang mati. Asal ada kurung batang bunyi di masjid musola nih, klotak. Udah tahu dah ada yang mati nih Tad. Ada yang mati nih Tad. Begitu ngasih unjuk. Ada yang pulang nih, katanya pulang, begitu tahu. Apalagi yang lebih akurat kalau kata Amil, ada burung bunyi tweet 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 tweet. Itu biasanya mainnya di pohon bakau, di pohon api-api, tweet tweet. Nah itu Amil artinya ngomong itu ada job nih. Bah bener bu, dia tungguin johor kok belum ada pengumuman di masjid ya. Udah asar belum ada pengumuman juga ini. Tahu-tahu pas maghrib bininya yang mati. Ya Allah, kesian banget Amil. Amil orang kampung saya. Makanya kita ngaji biar tahu, paham. Alhamdulillah lo dapet ilmu bikin hidup mudah, termasuk sholat. Kalau ada ilmunya tahu, paham. Orang biar ilmunya banyak bang, pok salah narok diomelin. Orang biar ilmunya banyak nih, salah narok diomelin. Kori kita tadi, guru Ki Marzuki, enak gak suaranya? Enak, boleh Kori baca begitu. Lah ada ilmunya, ilmu kiroat, bacaannya juga pakai lagu nahawan, bayati, sika, soba, jiharka, pakai variasi. Lah boleh, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh, karena ada ilmunya. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat di masjid, itu Kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Mentang-mentang Kori internasional, sholat jadi imam, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam. Biar Kori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murattal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh murattal. Ini orang punya ilmu salah naro, diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya.
Makanya pentingnya ngaji begitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika tidak tahu. Siapa yang ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham itu semua? Guru-guru kita, kiai kita, ustadzah kita, ulama kita kumpul di pengajian. Kalau mak-mak udah gak diragukan lagi pengajiannya. Di mana-mana udah paling banyak. Survei membuktikan pengajian paling banyak emak-emak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi pengajian gabungan PKK, belum lagi bulanan BKMT. Wah, seragamnya kuning, hijau, biru, muda, abu-abu. Wah, 2 kali bayar, 3 kali bayar, kan ada semua itu. Rajin, makanya luar biasa ngaji. Kita kumpul, nggak ada batas waktunya biar ilmu dapat. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang, po. Ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini nih, yang di pojok sono kedengeran. Kenapa bisa begitu? Karena saya ngomong pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Nih, ini kalau kagak ada speaker, lecet ngorokan. Ini kan ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Maka paham tukang soundman. Saya cek dulu kalau yang kagak paham, cek sound Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Berarti kedengeran. Ini orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah, ya udah. Kita nanya bener-bener, po. Yang di sono kedengeran nggak, Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Tuh, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Saya punya engkong, punya kakek tuh. Beliau cerita tahun 50-60 berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan, Bang. 6 bulan pergi haji ke Mekah tahun 50-60, naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin hidup mudah, seni bikin hidup indah. Orang ada seninya nggak kaku. Baca Quran pakai seni, didengarnya enak. Seni tilawah indah rasanya. Baca sholawat pakai seni, seni hadroh tuh udah pada bubar kehujanan. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Tuh hadroh yang megang bass. Wah, semangat. Ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Tuh hebat. Dan macam-macam sama anak hadroh. Wah, menghadirkan Rasulullah hadir tengah-tengah kita. Dan macam-macam. Pokoknya ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih aja. Anak ibu aman terjaga udah. Ada yang nyolek dikit digampar langsung anak hadroh lah. Atau sendiri tangannya telapaknya kapalan semua, kok. Melintir ukuran ditabuk anak hadroh. Jangan macam-macam. Seni kalau udah bahasa seni udah indah aja. Selawat pakai seni hadroh, marawis. Ibu-ibu ketimpring rebana dia mah. Kalau di kampung tuh pengajian mak-mak kotek 1, kotek 2, kotek 3, bas 1, bas 2, bas 3 ada semuanya. Assalamualaikum zinal anbiya, assalamualaikum atqal atqiya. Ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir, ke tengah, ke tengah, ke tengah, nyebur, ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir, ke tengah aja cok, aja cok. Ya elah elah, masya Allah, Bu. Yuk, yuk ngajinya, ngajinya, ngaji. Dosa dirontogin, pahala dapat, silaturahim nyambung. Amin. Insya Allah berkah. Dengan kita Isra Mi'raj, ayo pelajari terus tentang ilmu sholat. Apa yang kita ambil pelajarannya? Tadi udah disampaikan oleh guru kita. Saya makmuman aja ngikutin. Sholat ngajarin kita disiplin waktu. Sholat mendidik kita supaya disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Ya kan, ya kan? Pak Ustadz, saya mau sholat zuhur jam 9 pagi boleh? PA. Bener? Sholat ngajarin disiplin waktu. Kenapa ibu? Karena kita semua bapak ibu hidup lagi jalanin waktu. Dan hidup kita dibatasin waktu. Maka manfaatin waktu. Karena waktu itu penting buat kita, kita manfaatin. Sakingnya pentingnya waktu, Allah sampai bersumpah pakai nama waktu. Wal asri, wal duha, wal laili. Itu udah jelas. Maka kita semua nih orang kampung Rawa Lumpang di sini lagi dibatasin waktu. Nih semuanya kita, Bu, ada batas waktunya, Bang.
Nih kita semua emang kagak ada batas waktunya. Ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 30, ada yang baru lahiran bro udah enggak. Ini calon-calon jenazah semua kita. Pak Ustadz, saya masih muda, jauh sama mati, waktu saya masih panjang. Enggak tuh, mati mengacak. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu kan. Kadang yang muda berangkat duluan. Cakep, cantik, terkenal, artis, Nike Ardila mati sampai sekarang. Ya Allah, Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan itu bang, mati. Mubazir tuh orang masih perawan. Ya Allah, Haji Mas Said, kenal kan Haji Mas Said? Artis ganteng keren, anggota DPR. Ya Allah bu, ganteng keren tinggi. Kenalkan Haji Mas Said. 40 tahun kena jantung mati. Haji Mas Said, lakinya Angelina Sondak, nyusul temennya Ricky Jo penyiar bola 40 juga bu kena jantung. Budi Anduk 40, Budi Anduk artis, temennya nyusul tuh. Ade Namnung 38 badannya gede gemuk. Jupe Julia Perez 37, mudaan lagi tuh si Olga 32, mudaan lagi teh. Ya Allah. Asraf, kenal Asraf, lakinya BCL. Ya Allah ganteng keren 40 kena jantung juga, meninggal 18 Februari 2018. Ya Allah, emang saya tulis supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Masih pada muda nih kita, dibatasin waktu. Makanya ibu, beruntunglah kita yang masih dikasih kesempatan oleh Allah nikmat panjang umur. Hari ini malam ini selain kita melaksanakan Isra Mi'raj, kita doain juga mereka, para sesepuh kita yang udah pada duluan berangkat, leluhur kita yang udah pada meninggal dunia. Nanti ibu, seminggu sebelum puasa terdengar di masjid, musola, majelis taklim, itu apa yang kita dengarkan? Tawakuf taklim sementara. Mereka semua kita pada salam-salaman, musafahah, minta maaf, masuk bulan yang suci, hati kita bersihin. Terdengar marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ngedenger itu ibu, hati kita kayak dirorot, air mata udah ngerujuk keluar. Kenapa? Teringat, terbayang orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang tersayang kita, yang tahun kemarin masih bareng puasa dengan kita, tahun kemarin masih terawih bareng, masih buka puasa bareng, masih sahur bareng, tapi tahun ini mereka udah nggak ngerasakan dengan kita bareng lagi. Nih, sedih kita semuanya. Maka manfaatin waktu. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Tuh lagu qasidahan zaman jebot, judulnya Sorga Neraka, yang nyanyi Subro Al-Farisi. Buka dong YouTube, nggak punya paketan ya, paceng, paketan goceng lah nggak bisa. Lalu paketan nggak ada, ya udah pakai wifi. Wifi mati, ada Waina, Wani, Wa yang lain masih ada. Buka. Disindir kita tuh, masya Allah. Ibu bapak dibatasin kita semua waktu, kita pasti nyusul mereka kok. Maka sholat ngajarin dibatasin waktu. Umur umatku kata Rasul nih, umatku kata Nabi nih, umurnya rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita tinggal di Rawalumpang ini 63. Nabi jatahnya 63 doang tinggal di dunia. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak.
Lah sebulan lagi syukur-syukur dapat bonus. Nih kita dibatasin waktu. Sholat mengajarkan kita inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat untuk orang mukmin itu apa? Sudah ditentukan waktu-waktunya, sudah ditulis waktu-waktunya. Maka kita diajarkan dengan sholat pelajaran buat kita memanfaatkan waktu yang Allah kasih. Nikmat panjang umur yang Allah kasih, tahun demi tahun kita nambah umur kita. Nambah apanya? Jumlahnya doang yang nambah. Hakikatnya sisa umur yang Allah kasih semakin berkurang. Sekarang udah kerasa, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa. Mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur, diajak ngomong udah ngelantur, makan cuma bisa sama bubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Semuanya calon-calon jenazah. Cuman saya nggak tahu, kita nggak tahu apakah ibu bapak duluan, saya belakangan. Kita nggak tahu. Atau malah sebaliknya, saya yang belakangan, ibu bapak duluan, kita nggak tahu. Atau malah saya yang duluan nyolatin ibu bapak. Semuanya tergantung. Bu, yuk bang, sholat. Yang pertama. Yang kedua, sholat mendidik kita supaya apa? Sholat ngajarin kita supaya tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Guru kita udah menyampaikan. Mana buktinya? Kita teliti, kita ingat-ingat. Ayo Bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh terhormat bang. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Ya kan, ya kan? Bercanda sama temen dikeplak pala kita, marah. Boleh yang lain lu tabok, tapi pala gua baik-baik dipitra ini, jangan sembarangan lu. Makanya pala anggota tubuh yang terhormat. Maka kita kalau bikin KTP di kecamatan yang dipoto kepala. Ada orang Rawa Lumpang KTP-nya gambar dengkul. Gak ada. Kepala kita anggota tubuh yang terhormat. Tapi ketika sujud dalam sholat, perhatiin ibu, kepala kita bang sama rendahnya dengan kaki. Bahkan dalam sujud kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat. Padahal kita tahu isinya pantat apaan. Ternyata pelajaran buat kita, ternyata enggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Apa yang mesti disombongin? Pangkat, jabatan, harta, kedudukan, semua titipan kok. Bener teh? Kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Lahir ke dunia dalam keadaan telanjang, dibantuin sama orang, nama yang kita punya dikasih sama orang, baju digantiin sama orang, dipakein sama orang, popok digantiin sama orang. Apa yang mesti kita sombongin? Lahir ke dunia telanjang kita. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Tererererereret. Wah, beda angin nih, anginnya dari sono ini Bu. Iya, rumahnya udah nggak ketahan ini sama guru kita ya guru. Nah, yuk Bu, sholat ngajarin jangan mentang-mentang kaya sombong, jalan gak ngijak tanah, amit-amit ah, mengkuntilanak kali. Jangan sombong, kaya duit banyak, harta banyak, udah sombong, pelit lagi, najong banget, pelit medit koret. Makanya kalau ada orang Bu duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, biarin aja, antepin, entar juga duitnya habis dimakanin sama dokter, habis diporotin dia sama dokter ya Bu. Iyalah, kena sakit dia, penyakit, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak. Emang enak duit banyak begitu. Makan disuapin, cebok dicebokin, enggak enak begitu. Mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai.
dijemur, didorong pagi-pagi yang kursi roda sama anaknya, 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi, didorong, masukin lagi 8:30. Anak yang jemur kadang lupa ngangkat. Anaknya main game aja, ya Allah, pas 11:30 baru ingat, ya Allah, bapak gua belum keangkat. Dia kagak tahu bapaknya udah ulet kering, nangkrak aja dia, amit dah. Disebut kaya ada yang disebut atasan ada bawahan lah, jangan sombong mentang-mentang atasan, ya kan. Iyalah, ibu pakai baju atasan doang kagak ada bawahannya, bagaimana? Jangan sombong mentang-mentang udah jadi genteng lupa sama tiang, kan kagak nggak enak gitu begitu ya. Mentang-mentang genteng lupa sama tiang, jadi genteng lupa sama tiang, jadi genteng lupa sama tiang. Pakai ngomong lagi, tiang lu mah enak di bawah, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, gua nih di atas, hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang bocah bangor gua ditimpukin, pecah gua. Kata genteng kan tiang bisa ngomong, teng lu jangan sembarangan ngomong, lu bisa ada di atas kan gara-gara gua di bawah yang nopang lu, kalau gua miring lu jatuh teng. Tuh, maka kita himbau kepada para genteng, jangan sombong sama tiang. Ya kan. Iyalah, jadi pejabat ingat dong ada rakyat, ya kan. Iya, pejabat kan pelayan. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Firaun. Kalau ada pejabat yang sombong, itu anak buah Firaun semua. Tentang pejabat sombong, jalan dada duluan. Ya bu. Tapi bersyukur kita punya kepala desa, Masya Allah, memberangkatkan umroh buat orang yang nggak mampu. Masya Allah, berkah selalu kita doain. Bapak kepala desa kita masih muda, keren, cakep. Insya Allah besok bukan satu doang ini berangkatin, semuanya sekampung berangkat. Akhirnya kampung Rawa Lumpang sepi, semuanya berangkat. Satu-satu, dua-dua, rame-rame, jangan semuanya berangkat. Insya Allah, alhamdulillah. Nih ada atasan ada bawahan, kita saling perlu, jangan sombong. Yang ketiga, sholat mengajarkan kita supaya apa? Sholat mengajarkan kita, saya ngikutin guru, makmuman sama guru kita Kiai Haji Son Haji, salam kanan salam kiri, berarti dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan tengok kiri. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Iya bu, jangan kita merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri. Enggak kan? Semua kita saling perlu. 5 jari 5-5-nya beda, kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Begitulah dalam kehidupan bermasyarakat. Beda orang, beda pikiran, beda wacana, beda masukan, beda saran, semua kita jadi satu melalui acara Isra dan Mi'raj. Pelajaran sholat kita ambil, yuk hidup kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Jaga kebersamaan, kekompakan dan kerukunan. Sebagai muslim kita diikat dengan tali akidah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebagai bangsa kita diikat dengan tali apa? Kebangsaan kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Yuk kita kompak, yuk kita akur, yuk kita bersatu, yuk. Apalagi kita sudah masuk di bulan Sya'ban, bulan dimana litathhiril qalbi, untuk mensucikan hati kita. Hati kita dibersihkan di bulan Sya'ban ini. Agar apa? Masuk bulan Ramadan dalam rangka litathhirir ruh, mensucikan jiwa kita, ruh kita. Maka persiapan kita 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rajab dalam rangka litathhiril badan, sucikan badan kita. Rajab syahrullahil asam, bulannya Allah yang tuli, yang nggak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan dan perselisihan di antara kita. Maka dalam rangka mensucikan badan. Masuk bulan Sya'ban mensucikan hati, masuk bulan Ramadan mensucikan jiwa kita, sehingga keluar Ramadan badan bersih, hati bersih, jiwa bersih, kita semuanya kembali kepada kesucian. Maka disebut Idul Fitri, kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Amin ya robbal.
Tuh, makanya kita kepengen persiapin dari sekarang. Mudah-mudahan ini bulan Syaban, bulan roah, saatnya kita sama-sama roah, asal kata arwah, dikirimin doa. Malam ini orang-orang tua kita, leluhur kita girang gembira dapat kiriman doa malam ini. Alhamdulillah, doa kita dikabul, diijabah. Doaul arba'in ke doail wali, doanya 40 orang yang berkumpul seperti doanya wali. Mereka yang sudah pada berangkat duluan tinggal di alam barzah, orang tua kita almarhumin wal marhumat, ibu bapak saudara kita, hari ini mereka girang dan gembira, dan mereka kuburnya dijadikan oleh Allah raudhah min riyadil jinan, dan diampuni dosa kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik udah pasti ke atas. Kelar Isra Mi'raj yang kita adakan malam ini, insya Allah kedepannya ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi, baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Amin ya rabbal alamin. Hari tanggal udah ganti hari ganti tanggal. Inilah ceramah yang terpanjang sedunia sepengalaman saya, ceramah dari hari Minggu sampai hari Senin. Ya Allah, doain ya, ini udah ganti tanggal ganti hari dah. Insya Allah kita jangan pulang dulu, ntar ditutup dengan doa. Doanya juga nggak banyak, langsung doa. Ya, kita angkat kedua tangan kita, tundukkan hati kita. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. Terima kasih ibu bapak, banyak salah banyak kurang, mohon dimukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian untayan hikmah yang telah disampaikan oleh guru kita Bina Kiai Haji Nurul Fadilah Ustadzile.